Halo teman-teman, saat ini saya ingin membahas soal bagaimana seorang bisa menjadi berprofesi sebagai atlet tenis meja. Ini buat generasi-generasi muda ya yang ingin berprofesi sebagai atlet tenis meja nasional, bahkan internasional, dan yang ingin berprestasi lama gitu, ingin berprestasinya panjang. Di sini yang ingin saya bahas adalah bukan soal kerja keras, bukan soal bakat, bukan soal uh, konsisten apa segala macam ya. Itu sudah harus ya dimiliki seorang atlet yang mau menjadi atlet tenis meja yang baik. Tapi ini yang mau saya bahas di luar itu, bagaimana seorang atlet bisa berprestasi lama dan juga bisa menjadi yang ingin menjadi profesi sebagai seorang atlet nasional bahkan internasional. Ya, ini yang mau saya sampaikan, ini pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu yang pemain lain karena setiap pemain pasti punya pengalaman masing-masing dalam mencapai suatu prestasi. Ya, kalau menurut saya yang pertama, seorang atlet itu harus punya pelatih atau mentor, karena ini penting banget yang untuk bisa melihat kekurangan atlet tersebut, bisa berdiskusi pada saat pertandingan dan bisa mengevaluasi, karena atlet itu harus terus dievaluasi agar dia bisa menjadi baik. Tapi memang pelatih ini kan mungkin kita mempunyai pelatih yang berbeda-beda ya, dari kecil, mungkin setelah mungkin dewasa ada pelatih yang berbeda-beda, tapi kita harus punya paling tidak satu pelatih yang benar-benar kita bisa sharing apa aja dengan pelatih itu. Dan yang jelas kita harus menghormati semua pelatih ya, dan juga pemain harus mau terima masukan-masukan yang positif dari siapa aja untuk bisa mengembangkan karirnya di bidang olahraga tenis meja ini. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua menurut saya, tenis meja ini olahraga yang ini ya, yang penuh seni ya, seni mengolah bola. Tapi selain olahraga raga kita, fisik kita, tenis meja juga ini olah rasa bagaimana kita harus ada feeling itu dalam bermain tenis meja ini. Contohnya dalam melakukan servis, misalnya melakukan servis, kita harus juga bisa mempelajari beberapa servis, penempatan servis juga bagus. Di samping itu juga terima servis ya, karena servis orang bermacam-macam, kita harus benar-benar tahu kenal bola. Selain itu menurut saya juga olah pikir. Nah, dalam olahraga tenis meja ini benar-benar kita semuanya berpikir cepat ya, mengambil keputusan yang cepat, taktik apa yang akan kita gunakan, penempatan bola kita akan kemana. Nah, itu benar-benar dalam tenis meja ini sangat diperlukan. Jadi raga kita, fisik kita, rasa, feeling, juga pikiran kita harus baik ya. Dan kita juga harus kreatif dalam bermain tenis meja ini, kreatif dalam taktik, kreatif dalam juga melakukan serangan gitu. Jadi memang olahraga tenis meja ini banyak sekali variasinya. Jadi kita memang harus terus mengevaluasi diri kita terus menerus, jangan cepat puas, terus mau belajar, terus mau berkembang untuk menjadi seorang atlet tenis meja yang baik. Itu yang kedua menurut saya. Ya, sekarang yang ketiga untuk menjadi atlet yang prestasinya panjang ya, dan juga bisa berprestasi nasional maupun sampai internasional. Yang ketiga yang penting ini juga menurut saya nih, dari level junior menuju senior ya. Ini saat-saat yang ini ya, yang
kritis juga ya untuk seorang atlet ya, seorang atlet, karena mungkin pada saat dia pemula, kadet, junior, dia bisa berprestasi ya, berprestasi baik kelasnya, tapi pada saat masuk di senior itu kan persaingan semakin banyak, semakin kompetitif. Nah, bagaimana seorang atlet itu bisa tetap berprestasi di senior, karena tidak sedikit juga ya atlet yang bisa berprestasi di pemula, kadet, junior, tapi pada saat di level senior dia tidak bisa maksimal. Tapi ada juga yang prestasinya tidak terlalu baik di level junior tapi bisa berprestasi maksimal di level senior. Tapi banyak juga sih memang yang selain di junior prestasi, dia juga berprestasi di senior. Tapi memang ini pada saat peralihan junior ke senior ini memang benar-benar diperlukan peran dari orang tua, keluarga, juga terus motivasi dari pelatih, semangat dari pelatih, karena masuk ke level senior ini persaingan lebih ketat, dan juga seorang atlet itu kan sudah mulai dewasa. Ada faktor-faktor yang menurut saya faktor non teknik ya, non teknik itu yang memang harus juga di karakter seorang atlet itu harus dibentuk terus untuk menjadi seorang atlet yang baik ya. Karena kalau dia tidak terus dimotivasi, tidak terus dikasih semangat, ini bisa mentok ya ini. Jadi tidak bisa maksimal pada saat di seniornya. Ya, itu menurut saya untuk yang ketiga. Jadi seorang atlet itu memang harus terus dimotivasi, harus terus dikasih semangat oleh pelatih, keluarga, dan juga atlet tersebut juga harus bisa memanage dirinya, mengatur dirinya pada saat dia sudah tambah dewasa, mungkin pergaulan, mungkin juga ya banyak hal non teknik yang bisa membuat prestasinya menurun. Tapi bila itu bisa di-manage dengan baik, saya yakin atlet tersebut masih bisa berprestasi di level senior. Itulah poin yang ketiga menurut saya. Ya, harus selesai latihan. Ini poin keempat dari saya. Poin keempat untuk para pemain muda. Jangan lupakan ya, sebelum latihan itu pemanasan, dan setelah latihan pelemasan atau stretching. Umur saya sekarang udah 43 tahun, tapi bersyukur, puji Tuhan masih tetap fit sampai pada saat ini. Saya biasa melakukan pemanasan itu sebelum latihan itu biasa bisa sekitar 20-30 menit senam pemanasan, dan setelah latihan saya pasti pelemasan, stretching, itu yang rutin saya lakukan karena biar badan kita tetap lentur ya, fit ya, dan itu menghindari cedera juga sangat penting. Jadi buat pemain muda yang ingin profesional di tenis meja, jangan lupakan ini pemanasan, karena saya lihat juga banyak yang kurang ya pemanasan, pelemasan. Ini kalau kalian ingin prestasi jangka panjang tenis meja. Itu poin saya yang keempat. Dan biasa saya rutin berenang ya. Saya rutin berenang 1 minggu sekali biar tetap fit, lentur, badan juga rileks. Itu yang saya lakukan agar tetap fit, stamina terjaga terus, dan selalu bugar. Itu dari saya, poin keempat. Salam olahraga, salam tenis meja. Halo teman-teman, ini sekarang poin saya yang kelima. Poin saya yang kelima adalah bagaimana kita tidak hanya berpikir kita ingin sukses, tapi kita juga harus
mempunyai kesiapan bagaimana pada saat kita menghadapi kegagalan atau bukan kegagalan atau kekalahan, yang menurut saya itu sebuah proses ya, proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Apakah kalian orang yang tahan pada saat kalah? Mungkin kalahnya membuat kita kecewa ya, tapi itu jangan membuat kamu putus asa. Apakah kamu tahan ataukah kamu tetap tegar, ataukah kamu tetap kuat untuk bersaing untuk pertandingan-pertandingan berikutnya? Karena menurut saya setiap atlet ya, setiap pemain pasti memiliki masa-masa krisis ya, masa-masa krisis dalam karir atletnya. Sebagai atlet tenis meja pasti ada masa-masa krisis. Jadi kita tidak hanya berpikir pada saat kita ingin sukses, tapi kita juga berpikir harus kuat dalam menghadapi kekalahan, kegagalan. Itu justru harus membuat kita lebih lagi mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena menurut saya kalau kita ingin mencapai sesuatu hal yang belum pernah kita capai, kita juga harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Jadi kita harus mungkin menambah porsi latihan, mungkin apapun yang kita harus lakukan untuk menambah porsi latihan kita. Oke, dan juga saya ingatkan pada saat kita sudah sukses, jangan sombong ya, jangan sombong, tetap rendah hati, karena itu semua berkat dari Tuhan. Dan juga Tuhan pasti menempatkan orang-orang di dalam kesuksesan kita. Dan juga itu merupakan jangan lupakan orang-orang tersebut ya, jangan lupakan orang-orang yang pernah berjasa buat kita. Oke? Dan bila kalian sudah sukses, pesan saya, bawa generasi berikutnya untuk bisa sukses seperti kalian. Karena arti sukses sesungguhnya adalah bila kita bisa membuat orang lain juga sukses. Itu pesan saya. Poin yang kelima. Terima kasih. Poin saya yang terakhir, yang keenam ini yang terakhir, saya ingin tentang itu ya, yang kalau atlet-atlet muda mau berprestasi panjang dan juga ingin benar-benar menjadi karir sebagai atlet tenis meja profesional. Yang terakhir, bila kalian sudah istilahnya sudah yang terbaik lah di Indonesia, bila kalian sudah yang terbaik di Indonesia, sering juara pertandingan di Indonesia, kalau menurut saya memang harus keluar ya, harus keluar, harus main di luar, misalnya main di mana, di Liga Eropa atau di mana, harus mencari sesuatu yang baru lagi, harus mencari sesuatu baru. Karena kalau kalian tinggal di Indonesia terus, kemajuannya mungkin tidak akan terlalu signifikan lagi ya. Kalau kalian di luar, ada sesuatu ilmu lagi, sesuatu yang baru lagi, yang lain lagi yang akan dipelajari. Tapi memang untuk keluar ini nggak mudah ya. Mungkin bisa kerjasama dengan klub, mencari sponsor dari klub atau daerah yang kalian naungi, ataupun dari pengurus tenis meja. Pokoknya bagaimana caranya lah kalian berusaha untuk bisa main di luar. Kalau memang kalian sudah yang terbaik di Indonesia, sudah sering sekali juara di Indonesia, karena kalian akan mendapatkan lagi hal-hal yang baru. Dan tapi saya ingatkan harus profesional ya, profesional, benar-benar jangan melakukan hal yang tidak baik gitu. Kalau sudah kalian di luar, benar-benar profesional, disiplin, ikuti aturan klub. Dan bila kalian bisa mencapai hasil yang baik, pasti klub itu juga akan terus mempromosikan kalian untuk main di klub di luar tersebut. Ya, jadi itu pesan saya. Memang nggak mudah karena untuk main di luar itu kan kita juga butuh biaya, butuh segala macam. Tapi kita harus punya tekad yang kuat
Kalau istilahnya sekarang itu kita harus tinggalkan zona nyaman kita. Tinggalkan zona nyaman kita, karena di Indonesia kadang-kadang kita udah sering juara, kita udah terlalu nyaman. Kita harus cari sesuatu yang baru lagi untuk bisa kita lebih berprestasi lagi ya. Ini kalau memang untuk mau naik ke level yang lebih tinggi lagi ya, level internasional. Kalau itu pesan-pesan atau poin-poin yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman saya ya sebagai seorang atlet tenis meja. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk generasi muda, calon atlet masa depan Indonesia. Dan saya berharap agar tenis meja Indonesia ke depan bisa lebih sukses khususnya untuk prestasi internasional. Oke, tetap semangat, tetap jaga kondisi, tetap disiplin, kerja keras, konsisten. Jangan lupa juga jaga pola makan, pola istirahat semuanya ya. Terus berinovasi dan juga tetap kreatif. Oke. Sukses tenis meja Indonesia. Salam olahraga, salam tenis meja, dan pastinya jangan lupa berdoa. Terima kasih.